Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim Hamid bersama Binus. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Marang dalam rangka memantau sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMP 1 Marang, Dr. Andi Ramawati MSI, dan kami akan berbincang-bincang dengan beliau. Kepada Ibu Kepala Sekolah, apa saja yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk siswa SMP Negeri 1 Marang, adapun persyaratan itu yang harus dipenuhi ada 25 item, tetapi yang paling utama itu adalah mengenai semua guru dan siswa harus selesai divaksin. Kemudian adapun persyaratan yang berikutnya itu harus melengkapi daripada sarana dan prasarana sekolah yang menunjang proses pembelajaran dalam rangka pembelajaran tatap muka di masa COVID ini. Kemudian harus ada, yang paling utama juga harus mendapatkan persetujuan daripada orang tua siswa untuk anaknya kembali belajar tatap muka di sekolah. Kemudian harus ada persetujuan dari orang tua mengenai vaksin yang akan dilakukan buat anaknya. Kemudian harus ada izin, mendapatkan rekomendasi daripada kepala dinas. Harus ada izin dari komite sekolah, harus ada fakta integritas antara kepala sekolah dengan komite sekolah, dan yang terakhir itu tidak kalah pentingnya juga adalah melengkapi sarana dan prasarana sekolah, utamanya melengkapi tempat cuci tangan siswa. Di sini Pak, tempat cuci tangan itu masing-masing kelas, jadi kami punya wastafel. Tempat cuci tangan itu ada 22 titik yang kami harus lengkapi. Masing-masing titik ada tempat wastafelnya, dilengkapi dengan hand sanitizer, sabun, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang harus kita lengkapi juga adalah kita patuhi atau kita lengkapi yang namanya 5M. 5M itu adalah pelengkap dari 3M. Jadi yang pertama itu siswa diarahkan untuk selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan dengan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Yang keempat adalah selalu menjaga jarak dimanapun dia berada nih. Kemudian yang terakhir itu adalah mengurangi mobilitas. Artinya mobilitas di sini jika siswa tidak terlalu penting untuk keluar rumah, itu tidak usah dulu di rumah. Sekalipun anak-anak siswa itu sehat dan sebagainya, itu tetap berada di sekolah, di rumah jika tidak penting. Jangan sampai keluar rumah. Betul. Saudara, menurut kepala sekolah bahwa ada 25 item persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Saudara, barangkali Ibu bisa sampaikan apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan tatap muka ini? Yang menjadi kendala buat sekolah yang dirasakan selama ini adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang bagaimana
vaksin itu dilaksanakan di sekolah. Karena itu menganggap orang tua bahwa setelah anaknya vaksin itu segala penyakit sudah menghampiri anaknya. Bahkan ada orang tua siswa pada saat rapat dia mengatakan begini, saya takut anakku mati kalau divaksin. Gitu. Jadi lebih baik katanya ke anaknya dikeluarkan saja dari sekolah jika ingin divaksin. Jadi kendalanya di sini adalah faktor ketidaksetujuan orang tua untuk mendapatkan vaksin anak. Apa upaya ibu untuk mengatasi hal tersebut? Upaya kami, yang pertama itu sudah mengundang orang tuanya untuk sosialisasi tentang bagaimana vaksin dengan mengundang narasumber dari dan Ramil dari Kapolsek, dan yang paling utama itu adalah dari dokter dari puskesmas untuk memberikan bagaimana dampak daripada vaksin yang diberikan kepada anak-anak. Saudara, yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah antara lain adalah adanya orang tua siswa yang melarang anaknya untuk divaksin. Barangkali bisa kita sampaikan sudah berapa persen guru yang sudah divaksin dan murid yang sudah divaksin? Alhamdulillah sampai detik ini, pada hari ini masih berlangsung vaksin. Alhamdulillah yang selesai vaksin di peserta didik itu sekitar mungkin 70%, dan guru yang sudah divaksin itu sekitar 97%. Yang belum divaksin itu betul-betul ada riwayat penyakit. Dan begitu juga siswa, ada sebagian besar yang belum mencapai umurnya 12 tahun, masih berumur di bawah 12 itu tidak bisa divaksin, tapi dia diperbolehkan masuk belajar tatap muka karena dianggap dia setara dengan SD, jadi tidak perlu vaksin. Kemudian untuk barangkali setiap kelas berapa murid yang bisa mengikuti tatap muka setiap kelas? Untuk kegiatan tatap muka di kelas, rata-rata jumlah siswa yang ada ikut belajar itu cuma 15 orang per ruang kelas, yang masing-masing jaraknya itu 1,5 meter per siswa, yang di dalamnya itu dilengkapi dengan ada maskernya, dilengkapi masker, dilengkapi hand sanitizer, dilengkapi dengan tisu dan sebagainya. Dan kemudian adapun aturan-aturan yang ada di dalamnya itu, anak-anak tidak boleh terlalu banyak berkeliaran di luar kelas atau berkumpul dengan teman-temannya. Jadi diarahkan kalau dia istirahat, dia di dalam kelas saja sambil istirahat makan, karena diharuskan atau diwajibkan kepada siswa untuk membawa bekal dari rumah, karena kantin di sekolah itu tidak dibuka. Kemudian Bu, barangkali ada harapan Ibu kepada orang tua siswa dalam rangka bagaimana kelancaran ataupun bagaimana pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kami kepada para orang tua supaya mengarahkan kembali anaknya untuk divaksin untuk melengkapi salah satu persyaratan daripada pembelajaran tatap muka. Kemudian orang tua yang belum vaksin anaknya itu anaknya tetap kembali belajar daring di rumah. Mudah-mudahan orang tua di rumah bisa kembali membimbing anaknya, memantau anaknya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari gurunya,
dalam proses pembelajaran daring. Kemudian anak-anak yang ada mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, harapan kami kepada orang tua kasih motivasi anak-anaknya untuk tetap hadir. Anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah. Kemudian yang terakhir itu tetap menjaga kondisi kesehatan demi keselamatan kita semuanya, baik peserta didik, guru dan orang tuanya. Ya, saya kira seperti itu. Baik, demikian perbincangan kami bersama Kepala Sekolah SMP 1 Marang, Ibu Dr. Anda A. Andi Rahmawati, MSc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.